Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, teman-teman pemuda, ikhwan wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah, yang semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan umur oleh Allah, sehingga alhamdulillah dengan nikmat sehat dan nikmat umur ini kita dapat beribadah dan beramal salih. Bahkan dengan nikmat sehat ini alhamdulillah kita dapat beribadah dengan sempurna. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa berucap, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah dengan segala nikmatnya tatimmus shalihat, amal salih menjadi sempurna. Jadi kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa sholat dengan sempurna. Kalau nggak sehat, kita nggak bisa ngaji dengan sempurna, ya kan? Ya paling ngajinya online kalau nggak sehat, karena nggak bisa berangkat ke masjid dahlan. Ngaji online pun itu, iya kalau didengarkan dari awal sampai akhir, kadangkala apa? Ditonton cuma 3 menit, 5 menit, habis itu ngantuk tidur. Maka dengan kesehatan inilah kita bisa duduk bersama, hadir di masjid, di tempat yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mudah-mudahan ibadah kita, amal solih kita menjadi ibadah dan amal solih yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat memulai kembali kajian kita, kajian rutin yang kita adakan di setiap Ahad malam Senin, yaitu kajian kitab Bulughul Maram, yaitu kitab hadis, kumpulan hadis-hadis yang disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Dan siapakah Ibnu Hajar? Ibnu Hajar adalah pensyarah dari Sahih Bukhari, kitab yang terbaik setelah Al-Quran, yaitu Sahih Bukhari. Beliau punya syarah dari kitab Sahih Bukhari yang beliau beri judul Fathul Bari, yaitu kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Ini adalah kitab yang dikarang oleh pengarang atau penyusun dari kitab Bulughul Maram. Oleh karena itu, sebagaimana yang sering saya sampaikan, kenapa kita ngaji dengan kitab? Karena mengaji dengan kitab yang dikarang oleh para ulama itu berkah.
Karena ngaji dengan kitab yang disusun para ulama itu berkah. Kenapa? Karena para ulama di dalam menyusun kitab, di dalam menulis kitab, tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain kecuali hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allahu Akbar, Allah jadikan kitab ini berkah dari zaman beliau, ya, zaman Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, sampai di zaman kita ini masih tetap dibaca, dikaji, diambil faedah dan manfaatnya. Sehingga saya semakin yakin bahwa ketika kitab ini masih tetap eksis dan bermanfaat sampai hari ini menjadi tanda bahwa kitab ini adalah merupakan kitab yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita. Ya, kita akan masuk pada babul masjid, dan babnya ini sama, tapi kita akan masuk pada pembahasan baru. Kalau kemarin kita membahas tentang bagaimana hukum mengumandangkan syair, bagaimana hukum bernasyid, bagaimana bersolawat, bahkan hukum alatul malahi, alat-alat musik, yang sebagaimana kemarin sudah saya jelaskan, saya bacakan apa yang menjadi himpunan putusan tarjih Muhammadiyah tentang alatul malahi, dan ini cukup menjadi wawasan untuk kita semua. Nah, pada malam hari ini kita akan masuk pada pembahasan baru, yaitu hadis yang menjelaskan tentang hukmu insyadud dhallah fil masjid. Hukum, ya, mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid. Nah, ini apa hukumnya? Termasuk juga malam hari ini kita akan membahas hukum al-bai' wasyira' fil masjid, hukum jual beli di masjid. Nah, ini masuk fikih muamalah. Kalau ada waktu kita akan membahas, ya, tentang apa hukumnya mengumumkan kematian melewati pengeras suara masjid. Namun sebelum kita mulai, mari kita awali dan buka kajian kita pada malam hari ini dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa memohon kepada Allah, semoga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita akan masuk pada hadis yang keenam dari babul masajid, bab masjid, yaitu hadis yang diriwayatkan sebagaimana perawi yang sebelumnya, yaitu perawinya bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan di mana nama asli beliau adalah siapa kemarin? Abu Hurairah namanya siapa? Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Nah, itu nama lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa anhu, darinya, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa yang disabdakan Nabi? Nabi bersabda, man sami'a rajulan yanshudu dhallatan fil masjidi falyaqul la raddahallahu alaika. Barang siapa, siapa saja, sami'a, apa artinya sami'a? Yasma', mendengar. Siapa saja yang mendengar seseorang yang syududullah mengumumkan barang kehilangan fil masjid, di dalam masjid,
falyaqul, maka hendaklah dia mengatakan la raddahallahu alaika, yaitu semoga Allah tidak mengembalikan barang yang hilang itu kepadamu. Semoga Allah tidak mengembalikan barang yang hilang itu kepadamu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innal masajida lam tubna lihada, karena masjid itu tidak dibangun untuk hal ini. Jadi hadis ini memberikan banyak sekali faidah atau pelajaran untuk kita. Nah, di antara yang pertama yaitu sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, hadis ini menjadi dalil alan nahyi nashdid dhallah fil masjid. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang larangan, ya, mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid. Nanti kita akan baca apa alasan dilarangnya mengumumkan barang hilang di dalam masjid. Jadi hadis ini menjadi dalil apa? Dilarangnya mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid. Oh, mosok yura oleh sih. Kadang orang kan berpikirnya gitu. Mosok ndak boleh mengumumkan barang hilang di dalam masjid. Kalau urgen kenapa nggak boleh ya? Ini yang mengatakan bukan Ustadz Afza, bukan Kiai, ya, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini menjadi dalil larangan an nashdid dhalla fil masjid, yaitu dilarangnya mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid. Bahkan, nah ini uniknya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mendoakan. Jadi mendoakannya bukan mendoakan yang baik, semoga ketemu, enggak, tapi apa? Nabi perintahkan untuk mendoakan apa? La raddahallahu alaik, semoga barang yang kamu hilang ini enggak balik. Nah, ini adalah sebagai bentuk ta'zir, kata para ulama. Hadza min babi ta'zir, ini adalah sebagai bentuk hukuman. Dan ini adalah sebagai bentuk apa? Teguran atau larangan bahwa masjid itu tidak seyogianya digunakan untuk mengumumkan barang-barang yang hilang, ya, tidak digunakan untuk mengumumkan barang-barang yang hilang. Hal ini menunjukkan bahwa celaan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas perbuatan ini. Jadi dicela oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa dalilnya? Apa alasan-alasannya? Nah, di antara alasan yang lain, ya, sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Buraidah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan nasyada fil masjid. Jadi suatu saat ada orang yang mengumumkan, ya, mengumumkan barangnya yang hilang di dalam masjid. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wajadta, kau enggak akan menemukan barang yang hilang itu. Jadi semoga kau tidak menemukan. Innama buniyatil masajid lima buniyatil lahu, sesungguhnya masjid itu dibangun tidak untuk hal itu, atau tidak untuk mengumumkan barang-barang yang hilang. Nah, ini. Kemudian sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala, beliau mengatakan dalam kitabnya yang bernama Istidhkar. Ini enggak ada di dalam kitab. Saya sengaja mengambil referensi dari kitab-kitab yang lain supaya untuk menambah wawasan kita. Qala Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wa qad dzakarallahu taala al-masajid bi annaha buyutun adinallah, bahwa telah disebutkan bahwa di antara fungsi masjid, ya,
adalah sebagai buyut, sebagai rumah ibadah. Adinallah an turfa'a, yang dimana Allah mengizinkan di dalamnya an turfa'a, untuk diangkat atau dijadikan tempat ibadah. Wa yudhkaru fiha ismuhu, dijadikan untuk berzikir kepada Allah. Wa yusabbihu lahu, dijadikan tempat untuk bertasbih. Nah, ini fungsi-fungsi masjid. Fiha bil ghuduwi wal asal, baik di pagi maupun petang. Falihada buniyat, inilah tujuan didirikan masjid. Fayambaghi an tunazzah an kulli ma lam tubna lahu, maka seyogianya, maka seharusnya dihindari segala hal-hal yang tidak layak, yang tidak boleh dijadikan hal itu dilakukan di dalam masjid. Nah, ini adalah penjelasan dari Ibnu Abdul Bar, ya, rahimahullahu taala. Kemudian dalam hadis penguat, sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, jaa rajulun yunshidu dhalla fil masjid. Suatu saat datanglah seseorang yang dia mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata untuknya, la wajadta, semoga barang yang hilang itu enggak ditemukan. Nah, jadi seandainya boleh, tentu justru Nabi apa? Mendoakan mudah-mudahan ketemu. Tapi mendoakan Nabi apa? Nabi mendoakan la wajadta, semoga enggak ketemu. Nah, kemudian Al-Imam An-Nawawi, nah, beliau adalah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan wa amara an yuqalu misla hadza, dan diperintahkan untuk mengucapkan ucapan ini, yaitu apa tadi? Semoga enggak ketemu. Fahuwa uqubatun lahu ala mukhalafatihi, sebagai hukuman untuknya karena telah melanggar daripada fungsi masjid. Jadi tadi fungsi masjid apa? Untuk ibadah, untuk zikir, untuk bertasbih. Jadi fungsi masjid tidak untuk apa? Mengumumkan barang-barang yang hilang. Termasuk nanti kita akan mengkaji apa solusi yang diberikan para ulama. Nah, kalau nggak boleh di dalam masjid, piye carane ngumumke? Nah. Kemudian dalam riwayat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, nah, ini riwayat pendukung. Beliau berkata, naha Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang anis syira' wal bai' fil masjid. Nabi melarang jual beli di masjid. Nah, ini cara umum, nanti cara khusus kita akan kaji. Wa antun syida fihi dhalla, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang untuk diumumkan di dalam masjid barang-barang yang hilang. Wa antun syida fihi syi'run, dan juga dilarang untuk bernasyid di dalamnya atau mengumandangkan syair. Kalau kemarin kita kaji hadis membolehkan apa? Bersyair di dalam masjid. Nah, ternyata dalam hadisnya apa? Syair itu dilarang. Ternyata apa yang dilarang? Ketika syair itu tidak mengandung manfaat atau tidak memiliki faedah. Tapi kalau syairnya memberikan manfaat, berisi ilmu-ilmu pengajaran, maka hal ini apa? Dianjurkan, ya, dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa naha anil tahalluqi qabla shalah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membuat halaqah-halaqah sebelum sholat. Nah, biasanya apa? Orang kalau sebelum sholat itu pada apa? Ngumpul, pada ngobrol-ngobrol sendiri.
Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru sebelum sholat apa yang diperintahkan? Perbanyak zikir, perbanyak sholat sunnah, sholat tahiyatul masjid. Jangan bikin apa kelompok-kelompok, jangan bikin majelis-majelis sendiri. Nah, ini adalah termasuk yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud radhiyallahu rahimahullahu taala. Kemudian hadis pendukung yang lain, nah ini banyak sekali hadisnya. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Anna Umar bin Khattab bana ila janibil masjidi rahbatan. Bahwa Umar radhiyallahu taala anhu, beliau membangun suatu teras khusus di samping masjid. Nah, ini diantara solusi yang diberikan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau nggak boleh mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid, solusinya apa? Ini Umar ngasih solusi. Jadi kata Umar jadi bahwa saya Umar bana ila janibil masjid rahbatan. Umar bin Khattab di zamannya beliau membuat atau membangun teras khusus di samping masjid. Fasammaha al-Butaiha, maka teras tersebut dikasih nama Butaiha. Jadi nama terasnya namanya apa? Butaiha. Fakana yaqulu man arada an yaghlada, maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, inilah tempat siapa yang ingin bermain-main, au yunshida syi'ran, atau siapa yang ingin mengungkapkan syair, au yarfa' sautan, atau siapa yang ingin mengangkat suara, fal yakhruj ila hadhir rahbah, hendaklah dia keluar ke tempat ini, jangan berada di dalam masjid. Nah, ini adalah solusi. Jadi ada tempat khusus yang ada di luar masjid, dan tempat itulah yang nantinya difungsikan sebagai tempat untuk mengumumkan barang-barang yang hilang. Jadi bukan di dalam masjid tapi di luar masjid. Nah, ini solusi dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dengan penjelasan hadis-hadis ini, paling tidak para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Jadi para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa hukumnya makruh. Hukumnya makruh, tidak disukai atau dibenci mengumandangkan atau mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama 4 madhab. Madhab apa yang pertama? Madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Semua bersepakat bahwa hukumnya makruh. Apa alasannya? Karena larangan tersebut bukan larangan yang sifatnya ta'abbudi, ibadah, tapi larangan tersebut makulil makna, atau bisa difahami maksudnya. Artinya apa? Ada tujuan khusus. Kenapa dilarang? Yaitu kira-kira kalau menimbulkan taswis, mengganggu orang sholat, maka inilah yang menjadikan hukumnya makruh. Apalagi ketika orang-orang masih pada sholat. Mungkin sudah selesai sholat, orang-orang habis selesai sholat pada sholat ba'diyah. Nah, ini pada ba'diyah diumumkan pengumuman barang hilang, maka ini tidak boleh. Hukumnya makruh. Kemudian juga adanya raf'us saut,
mengangkat suara. Dan mengangkat suara di dalam masjid ini dapat mengganggu kekhusyuan di dalam sholat jamaah. Kemarin kita sudah kaji bahwa tidak boleh kita mengganggu orang sholat. Bahkan disebutkan ya, orang yang mengganggu orang sholat maka dia mensifati sifatnya setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yang suka ganggu itu nggak hanya setan, ya. Jadi jin yang suka mengganggu namanya setan. Sama manusia yang suka ganggu juga namanya apa? Setan. Tapi hati-hati, jangan dipraktekkan nanti. Oh, kue setan ya, ini langsung dapat pukulan mantap nanti, ya. Maka yang dikhawatirkan adalah dengan mengangkatnya suara atau mengumumkan barang yang hilang itu bisa mengganggu apa? Kekhusyuan sholat, sehingga orang tidak khusyuk. Hukumnya apa? Makruh dalam hal ini. Kemudian pendapat yang kedua, nah ini adalah pendapat dalam madhab Syafi'iyah dan madhab Hanabilah, madhab Hambali. Jadi madhab Syafi'i dan madhab Hambali secara khusus mengatakan bahwa hukumnya haram, tidak boleh, mutlak tidak boleh. Kenapa? Karena jelas ada larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil zahirnya hadis. Nabi saja melarang. Kenapa kok kita apa? Bermudah-mudah untuk melakukannya? Bukankah apa yang diperintahkan Nabi kita kerjakan dan apa yang dilarang Nabi kita tinggalkan? Jadi bukan apa yang dilarang Nabi ditinggalkan, apa yang diperintahkan Nabi ditinggalkan, yang dilarang Nabi dikerjakan. Enggak gitu kita. Jangan dibalik. Nah, seperti itu. Maka pendapat yang kedua mengatakan haram, yaitu mazhab Syafi'i dan Hanabilah, karena berdasarkan zahir hadis yang menunjukkan celaan tadi kepada orang yang melakukannya. Jadi Nabi mencela, bahkan mendoakan apa? Keburukan. La raddahallahu alaik, semoga baramu enggak balik, semoga baramu ora ketemu. Nah ini. Tapi ini hukumnya akan berbeda ketika apa? Barang yang hilang itu nanti diumumkan di luar masjid. Maka ini ada larangan tegas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi menganjurkan untuk mendoakan keburukan bagi orang yang apa? Mengumumkan barang yang hilang dalam masjid. Nah, ini adalah dua pendapat dalam pembahasan ini. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian la yajuzu an yusida dhalla fil masjid, tidak boleh mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid. Bal huwa haramun, karena hukumnya haram. Li'anna nabi amara, karena Nabi memerintahkan man sami'ahu an yad'u alaihi fayaqul la raddahallahu alaihi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengatakan siapa yang mendengar pengumuman tersebut maka hendaklah dia menjawab apa? La raddahallahu alaik, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu. Nah ini termasuk hadis-hadis penguat ya, dilarangnya apa? Mengumumkan barang yang hilang. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa solusinya? Kalau nggak boleh, apa solusinya? Tadi kita sudah sebutkan. Satu solusinya apa? Kalau mau mengumumkan silakan diumumkan di luar masjid atau di teras masjid, sehingga apa? Tidak mengganggu orang salat. Atau boleh mengumumkan tapi dengan suara yang pelan, suara yang lirih, yang tidak mengganggu orang lain, sebagaimana kita ngobrol itu boleh di dalam masjid.
Yang penting apa? Tidak ganggu orang lain. Tapi kalau ngobrolnya sampai apa? Ngakak, apa bahasa ngakak itu? Ketawa terbahak sampai apa? Mengganggu orang sholat, nah, maka ini tidak boleh, hukumnya haram. Tapi kalau hanya sekedar apa? Bisik-bisik atau berbicara pelan-pelan, maka hal ini dibolehkan. Nah, ini termasuk solusi. Karena apa? Tidak ada gangguan, artinya dia tidak mengganggu orang lain dengan suaranya. Tapi kalau tadi suaranya keras, maka inilah yang dilarang. Itu solusi yang pertama. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Malik bin Anas. Siapa Malik bin Anas? Jamaah. Siapa Malik bin Anas? Farul. Siapa Anas bin Malik? Apa bedanya Malik bin Anas dengan Anas bin Malik? Kalau Malik bin Anas anaknya Anas. Kalau Anas bin Malik anaknya Malik. Ya benar tapi kita. Tapi enggak itu. Jadi Imam Malik bin Anas adalah salah satu imam dalam 4 madhab. Sedangkan Anas bin Malik, beliau adalah sahabat Nabi, khadimu Rasulillah, pelayannya Nabi, yang punya ibu namanya Ummu Sulaim, atau yang terkenal dengan sebutan kunyah Rumaisa atau Rumaisa. Nah, ini namanya Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik bapaknya namanya apa? Malik bin Nadhr. Nah, ini. Sedangkan Malik bin Anas adalah sahibul madhab. Beliau adalah imam salah satu dari madhab yang 4. Ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki, ada madhab Syafi'i, ada madhab Hambali. Di luar dari 4 madhab ini sebenarnya ada madhab yang lain juga. Ada madhab Zahiri. Ya, madhab Zahiri itu karena imamnya namanya Al-Imam Dawud Al-Zahiri, punya kitab yang masyhur namanya kitab Al-Muhalla. Nah, ini kitab madhab Zahiri, karangan dari Ibnu Hazm. Ibnu Hazm Al-Zahiri. Maka Imam Malik bin Anas dalam kitabnya Mawahibul Jalil. Jadi kitab Imam Malik bin Anas ini punya banyak sekali kitab. Salah satu yang masyhur adalah kitab Al-Muwatta, sebagaimana yang kemarin sudah saya ceritakan, ya. Jadi saat itu banyak sekali orang yang mengarang kitab, dikasih nama kitab Muwatta, dikomentari, oh kenapa kok kamu kasih judul Muwatta nama kitabmu? Kathurul Muwatta'at, sudah banyak orang yang memberi judul kitabnya dengan nama Al-Muwatta. Tapi apa jawaban Imam Malik bin Anas? Beliau mengatakan, makana lillahi baqin. Apa yang dilakukan karena Allah itulah yang akan abadi, itulah yang akan kekal, itulah yang akan terus bermanfaat. Dan Allahu Akbar, kalau disebut nama Al-Muwatta, maka kita langsung ingat siapa? Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Sedangkan kitab Muwatta yang lain nggak terkenal. Itulah karena apa? Keikhlasan Imam Malik di dalam menyusun kitabnya. Maka sebagaimana yang saya sampaikan di muqaddimah, kenapa kita ngaji kitab? Karena kitab yang dikarang oleh para ulama itu apa? Nol kepentingan. Tidak ada kepentingan lain kecuali hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kitab yang lain nggak berkah, enggak. Yang lain berkah. Tapi kitab yang ditulis para ulama itu lebih berkah. Ya, termasuk kemarin yang sebagaimana saya sampaikan, ya, ada orang ya punya kitab atau menyusun skripsi atau disertasi atau tesis tebal, tapi mungkin apa? Inti-intinya hanya beberapa poin saja. Berbeda dengan kitab para ulama. Kitab para ulama itu apa? Sekalipun tipis,
Allahu Akbar, manfaatnya sangat besar. Setiap kalimat dapat kita ambil faidah atau manfaatnya. Itulah berkahnya kita para ulama. Nah, Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu rahimahullah, beliau mengatakan, la uhibbu raf'us sauti fil masjid. Aku enggak menyukai. Jadi aku enggak menyukai raf'us sauti fil masjid, mengangkat suara di dalam masjid. Maka kalau panjenengan di dalam masjid ngomongnya jangan keras-keras. Karena ini adalah di antara adab di dalam masjid. Pelan-pelan. Termasuk berdoa pun tidak usah keras-keras, ya kan? Jelas ada larangannya. Fa innakum latad'una as-samma wala ghaiba irba'u ala anfusikum. Kasihanilah dirimu. Kalau berdoa nggak usah keras-keras, nggak usah kenceng-kenceng. Karena kamu tidak menyeru atau tidak berdoa kepada as-samma, yang tuli, wala ghaiba, atau yang gaib. Allah itu mau mendengar apa yang kita panjatkan. Jadi sekalipun kita tidak punya lisan, tidak punya bibir, nggak bisa ngomong, di hati kita ini apa? Allah Subhanahu wa taala tahu semuanya. Bahkan ketika kita berdoa nggak kita rinci, Allah tahu apa yang kita inginkan. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Dan yang diberikan Allah adalah apa yang kita butuhkan dan bukan apa yang kita inginkan. Karena tidak semua yang kita inginkan diberikan oleh Allah. Tapi yang pasti yang diberikan Allah itulah yang kita butuhkan. Allahu Akbar. Nah, la uhibbu raf'us sauti fil masjid. Aku enggak suka mengangkat suara di dalam masjid, kata Imam Malik bin Anas. Wa innama amara Umar, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memerintahkan an tu'arrafa ala babil masjid. Jadi sebaiknya kalau mau mengangkat suara atau termasuk nanti apa mengumumkan barang yang hilang, itu sebaiknya apa? Jangan di dalam masjid, di luar masjid, di pintu masjid aja. Walau masyahadal ladzi wajada ilal halaqi fil masjid yukhbiruhum wala yarfa' sautahu lam arabihi ba'san. Seandainya orang ini mau berjalan, dia mendatangi orang satu persatu atau mendatangi orang yang sedang ngobrol, ya, dikabari, tahu nggak, saya kehilangan barang. Nah, itu jauh lebih baik daripada apa? Diumumkan di masjid dengan suara yang keras. Jadi dengan suara yang keras aja nggak boleh, apalagi apa? Dengan memakai pengeras suara. Ini tadi pertimbangannya karena dikhawatirkan dapat mengganggu orang sholat. Namun ada sebagian ulama yang memberikan keleluasaan ketika memang nggak ada sholat dan juga nggak ada orang yang berzikir, nggak ada orang yang baca Al-Quran, silakan kamu mengumumkan. Tapi kalau masih ada orang yang sholat, ada orang yang berzikir, ada orang yang baca Al-Quran, maka jangan diumumkan dengan pengeras suara. Nah, itu. Kemudian di antara solusi yang kedua, diumumkan di luar masjid. Nah, ini tadi sebagaimana solusi yang diberikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Boleh dengan suara keras. Itu kalau di luar masjid boleh dengan suara keras. Atau ini biasanya yang banyak sekarang, atau memasang kertas pengumuman, ditulis apa? Saya kehilangan misal apa? Dompet warnanya ini, ciri-cirinya ini. Itu boleh tulis di kertas, tempelkan di luar masjid, jangan ditempel di dalam masjid.
Sampai seperti ini para ulama menjaga supaya kita bisa khusyuk di dalam sholat. Jadi silakan diumumkan, tapi di luar masjid boleh dengan suara yang keras dan juga bisa dengan media yang lain. Yaitu apa? Ditulis di atas kertas, ditempelkan di tembok, di luar masjid. Yang penting apa? Nggak boleh di dalam masjid. Itu solusi yang kedua. Kemudian solusi yang ketiga, seyogianya atau seharusnya masjid itu ada tempat lost and found. Apa lost and found? Tempat untuk menyimpan barang temuan atau barang hilang. Sehingga siapapun jamaah yang kehilangan barang, maka dia akan langsung ke tempat lost and found, atau tempat di situ disimpan ya barang yang ditemukan di dalam masjid. Sehingga nanti kalau ada orang nyari gampang langsung ke situ. Jadi tidak perlu apa diumumkan. Jadi orang kalau kehilangan barang ya, takmir masjid nggak mengumumkan, itu orang itu mesti akan nyari sendiri barangnya. Apalagi kalau masjidnya ada apa? Tempat khusus untuk menyimpan barang-barang yang hilang. Mesti orang yang kehilangan barang secara otomatis dia akan ke tempat tersebut. Nah itu adalah solusi yang diberikan oleh para ulama. Kira-kira mana yang lebih mudah? Mana yang lebih enak? Menyediakan tempat barang yang hilang atau barang temuan di dalam masjid. Allah Akbar. Dan itu insya Allah jauh lebih nyaman ya, daripada diumumkan mengganggu orang sholat atau mengganggu orang zikir, mengganggu orang baca Al-Quran. Nah seperti itu ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, hadis ini juga menjadi renungan kita semua bahwa masjid itu sudah tidak seharusnya apa? Dipakai untuk urusan yang sifatnya duniawi. Tapi masjid itu seharusnya digunakan untuk sifatnya ibadah atau ukhrawi. Atha bin Yasar, seorang sahabat, suatu saat ra'a Atha rajulan yabi'u fil masjid fada'ahu. Maka Atha bin Rabah radhiyallahu taala anhu suatu saat dia melihat ada seseorang yang dia melakukan transaksi jual beli di dalam masjid, dan termasuk apa? Mengumumkan barang yang hilang. Maka kata Atha bin Rabah, hadhihi suqul akhirah. Ini pasarnya akhirat, untuk urusan akhirat masjid itu. Kalau kamu mau jualan atau kalau kamu mau umumkan barang yang hilang, maka silakan datang ke pasarnya dunia atau di luar saja gitu. Jangan di dalam masjid. Jadi masjid seyogianya tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi kalau ada manfaatnya silahkan untuk taklim, pengajian ya, atau untuk apa? Musyawarah atau untuk diskusi, maka silahkan selama ada manfaatnya. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, maka inilah yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qal, Nabi bersabda, "Innama buniya hadzal bait li dzikrillah." Sesungguhnya didirikan rumah Allah ini hanya untuk apa? Berzikir kepada Allah, hanya untuk ibadah kepada Allah. Wassalah, dan hanya untuk salat. Jadi tidak digunakan untuk hal-hal yang sia-sia, apalagi dipakai untuk tidur. Ya, bukan berarti tidak boleh tidur di dalam masjid, tapi apa? Seharusnya apa? Masjid menyediakan tempat khusus untuk tidur. Sekalipun dalam kondisi tertentu iktikaf, boleh orang iktikaf tidur di dalam
masjid, tapi ya jangan tidur terus, karena tujuan itikaf untuk ibadah, bukan pindah tempat tidur. Nah itu. Kemudian dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anan Nabi qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sayakunu fi akhir zaman, akan muncul, akan ada nanti di akhir zaman, qaumun, sebuah kaum, kelompok, yajlisuna fil masajidi hilaqan amamahumud dunya. Jadi kau akan menemukan suatu zaman di mana nanti orang di dalam masjid mereka akan membuat halaqah, perkumpulan amamahum dunya, dan yang dibahas oleh mereka adalah urusan-urusan dunia. Fala tujalisuhum, janganlah kalian duduk bersama mereka. Artinya apa? Kalian datang ke masjid itu tujuannya bukan untuk urusan dunia, tapi untuk ibadah, untuk zikir pada Allah. Fa innahu laisallahu fihim hajjah, karena Allah nggak punya hajat kepada mereka. Hajahnya Allah apa? Masjid hanya dipakai, dijadikan sebagai tempat ibadah, sebagai tempat untuk apa? Sholat. Nah, ini kemarin sempat ramai nih, masjid dipakai untuk nobar. Ya kan, sempat ramai, bahkan banyak sekali apa perdebatan ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang nggak boleh ya. Kalau saya pribadi, janganlah masjid dipakai untuk nobar. Kalaupun mau nobar, silakan nobar di luar masjid, karena masjid bagian dalamnya atau tempat yang dipakai untuk sholat hanya untuk dipakai untuk berzikir kepada Allah, dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun mau nobar silahkan, tapi silahkan nobarnya di mana? Di teras masjid. Atau mungkin ada masjidnya punya apa? Aula khusus. Wah, itu lebih keren lagi nanti. Aula khusus, tempat khusus untuk kajian atau untuk nobar misal, silakan. Tapi kalau untuk di dalam masjid, memang inilah banyak dilarang oleh para ulama. Silakan nobar tapi di luar masjid. Nah, ini termasuk apa? Larangan. Karena hanya layak dipakai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang kalau nobar, mesti kalau gol ya mesti apa? Teriak gitu. Cool gitu. Atau kalau yang muslim mungkin Allahu Akbar, tapi jarang. Ya kan, itu jarang. Kalau gagal nggak bisa masukkan bola ke gawang. Nah, ini kadang kalau orang yang awam apa? Akhirnya apa? Misoh-misoh. Ya kan? Maka ini nggak layak. Silakan tapi di luar masjid. Kenapa? Fa innahu laisallahu fihim hajah. Allah nggak punya hajat untuk mereka. Karena apa? Tujuan masjid hanya dipakai untuk berzikir kepada Allah dan untuk sholat. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, nah ini saya kira ini pendapat yang sangat bagus ya, sangat moderat. Beliau mengatakan at-tahaddus fil masajid idza kana fi umuri dunya idza kana qalilan la haraja fi. Boleh ngobrol di dalam masjid dalam urusan dunia idza kana qalila, kalau apa? Sedikit. Artinya enggak berlarut-larut, enggak lama-lama, sebentar, itu enggak apa-apa. Amma idza katsura yukrah. Tapi kalau isinya ngobrol terus di dalam masjid, nah, yukrah ini dibenci. Karena kembali kepada fungsi masjid. Fungsi masjid tidak untuk ngobrol, tidak untuk urusan-urusan dunia, tapi untuk urusan akhirat, untuk zikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini adalah pembahasan hadis yang pertama yang kita kaji pada malam hari ini, yaitu hukum apa tadi?
mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid. Kira-kira apa kesimpulannya? Boleh atau enggak? Enggak boleh. Kalau mau mengumumkan silakan diumumkan di luar masjid. Atau apa? Yang lebih enak lagi, siapkan tempat khusus dan disitulah tempat untuk menyimpan barang-barang yang ditemukan di dalam masjid. Itu jauh lebih enak. Ya jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada hadis selanjutnya, ya. Hukmul bai' wa syira' fil masjid. Ini hadis muamalah. Hukum jual beli di dalam masjid. Kadang-kala kita nggak nyadar gitu. Buka aplikasi Shopee atau Lazada, enggak apa-apa biar saya dapat royalti ini. Tak sebutkan aja. Tokopedia gitu. Apalagi? Bukalapak, apalagi? Beli-beli. Nah, kadang-kala nggak sengaja Pak, kita melakukan transaksi ini di dalam masjid. Nah, atau mesennya di dalam masjid, order di dalam masjid. Maka ini bagaimana hukumnya? Nah, ini yang kita kaji pada malam hari ini juga. Wa anhu, dan darinya, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi perawi dari sahabatnya sama sebagaimana sebelumnya. Wa anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza raaitum, apabila kalian melihat, man yabi'u, barang siapa atau siapa saja yang menjual, au yabta'u, atau membeli, artinya melakukan transaksi jual beli, fil masjid, di dalam masjid, faqulu, maka katakanlah, la arbahallahu tijarataka, semoga Allah tidak menguntungkan jual belimu. Jadi semoga Allah tidak bikin kamu untung. Jadi kalau didoakan nggak untung berarti apa? Otomatis mafhum mukhalafahnya apa? Semoga rugi kayak. Nah, karena apa? Tidak boleh. Karena fungsi masjid tadi hanya dipakai untuk ibadah, zikir kepada Allah, tidak dipakai untuk jual beli. Nah, tidak dipakai untuk jual beli. Paling tidak dalam pembahasan ini ada dua mazhab, ada dua pendapat. Ternyata para ulama berbeda pendapat. Jadi tidak langsung mengatakan apa? Haram, atau mengatakan boleh, atau mengatakan makruh. Ada dua pendapat para ulama. Pendapat yang pertama, annahu lil karahah. Hukumnya apa? Makruh jual beli di dalam masjid. Ini masuk bab fikih muamalah. Terutama yang suka jualan ya, atau pekerjaannya jualan. Saya termasuk, saya yang jualan. Saya jualan. Maka pendapat pertama mengatakan karaha, hukumnya makruh. Makruh jual beli di dalam masjid. Fayukrahu al-bai' wasyira' fil masjid. Dimakruhkan atau dibenci ya, jual beli di dalam masjid. Wa hadza qaulal jumhur, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Kenapa hukumnya makruh? Nah, kenapa hukumnya makruh? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bid-du'ai alaihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mendoakan orang yang jual beli di dalam masjid agar tidak untung. Nabi tidak mengatakan haram. Ya. Jadi Nabi mengatakan apa? La arbahallahu tijarat. Doakan supaya apa? Tidak untung. Seandainya hukumnya haram, tentu Nabi mengharamkan. Nah, ini adalah dalil atau alasan yang mengatakan hukumnya apa? Makruh. Walam yatabayyan butlanihi, dan Nabi tidak menjelaskan tentang tidak sahnya transaksi jual beli di dalam masjid.
Artinya orang yang melakukan transaksi jual beli di dalam masjid selama ada akad ya menjual dan membeli, akadnya sah akadnya, tidak batal. Seandainya batal, maka tentu telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disinilah ya jumhur ulama tidak berani mengatakan haram, paling enggak mengatakan makruh. Makruh itu hukum fikihnya apa? Kalau ditinggalkan berpahala. Kalau ditinggalkan berpahala. Tapi kalau dilakukan tidak berdosa, itu makruh. Kalau ditinggalkan berpahala. Kira-kira pengen dapat pahala atau enggak? Nah, ya, kalau kita pengen dapat pahala ya tinggalkan yang makruh. Ini ada pendapat yang pertama. Walau kanal bai'u batilan labayyanahu, seandainya jual beli ini batal ya, enggak sah, labayyanahu, tentu telah dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada kaidah usul fiqh mengatakan la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh mengakhirkan penjelasan ketika jawaban itu sedang dibutuhkan. Nah, nggak boleh. Artinya saat itu dibutuhkan penjelasan, tapi Nabi apa? Tidak dijelaskan. Berarti apa hukumnya? Sah jual beli di dalam masjid, tapi dimakruhkan oleh para ulama atau dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan apa? La arbahallah tijarataka. Semoga engkau tidak untung. Semoga Allah tidak menguntungkan jual belimu. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan annahu litahrim. Pendapat kedua mengatakan bahwa hukum jual beli di dalam masjid hukumnya apa? Haram. Fa in waqa'a lam yasih. Apabila terjadi jual beli maka tidak sah jual belinya, akadnya batal. Wa hadza madhhabil Hanabilah, dan ini adalah pendapat dari madhab Hambali dalam kitabnya Al-Insaf. Alasannya apa? Li'anna Nabi da'a 'alal bai' wal mushtari bi alla turbah tijaratahu. Karena Nabi mendoakan orang yang jual dan membeli apa? Didoakan supaya tidak untung jual belinya. Wa hadhi uqubah lahu. Ini adalah hukuman baginya. Li'annahu fa'ala amran muharraman. Karena dia telah melakukan perbuatan yang diharamkan. Wa makana muharraman fahuwa batilun. Dan apa yang haram hukumnya batil. Nah, ini pendapat yang kedua. Tapi wallahu a'lam wal qaulul adhar wa sihhatul bai'. Jadi pendapat yang rajih insyaallah adalah bahwa transaksi jual beli di dalam masjid apa? Sah. Atau akadnya sah. Tapi menghindarinya atau meninggalkannya jauh lebih baik. Orang akan mendapat pahala. Karena harusnya apa? Orang memfungsikan masjid sebagaimana fungsinya. Jadi masjid tidak untuk apa? Digunakan jual beli, tapi masjid digunakan untuk sholat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam fatwa Dzul Jalali wal Ikram, syarah kitab Bulughul Maram yang disyarah oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan yang masih dibolehkan di dalam masjid adalah akad selain jual beli. Nah, ini seperti melunasi hutang, akad nikah, jaminan barang. Akad semacam ini tidak disebut jual beli. Adapun jual beli jasa sewa menyewa di dalam masjid tidak diperbolehkan, seperti transaksi kontrak atau sewa rumah di dalam masjid. Nah, ini beliau termasuk pendapat yang melarang jual beli di dalam masjid. Tapi kembali kepada pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, maka Muhammadiyah itu ada apa? Majelis tarjih. Apa ini maksud tarjih? Tarjih itu memilih pendapat yang kuat.
kuat dari segi sanadnya, kuat dari segi matannya, kuat dari segi lebih dahulu atau takhir. Nah, hadisnya ini hadis yang datang awal atau akhir. Kalau akhir berarti yang akhir ini yang lebih kuat, karena boleh jadi yang sebelumnya adalah telah dimansuh hukumnya. Maka ada nasih wal mansuh. Maka dipilih pendapat yang lebih kuat dari segi riwayat dan dirayah. Maka insya Allah pendapat yang rajih adalah pendapat yang pertama, yaitu pendapat jumhur yang mengatakan bahwa jual beli di dalam masjid tetap sah, tapi hukumnya makruh, yaitu apa? Dibenci. Artinya Imam Malik radhiyallahu taala anhu rahimahullah, beliau membenci jual beli di dalam masjid, karena memang fungsi masjid tidak untuk jual beli. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, bagaimana dengan pasang iklan? Nah, ini ada permasalahan kontemporer. Bagaimana dengan pasang iklan promosi suatu produk di dalam masjid, harus ditempel di dalam masjid, boleh nggak? Jadi panjenengan misal punya barang dagangan ini atau apalah, kemudian dipasang, ya, diletakkan di dalam masjid, boleh nggak? Tidak boleh. Kembali kepada pendapat kemarin, pendapat yang pertama tadi, kalau di dalam masjid tidak boleh, tapi silahkan dipasang di luar masjid. Maka sudah saatnya masjid itu di bagian luarnya nggak apa-apa, mungkin ada apa, mading atau papan yang di situ dipakai untuk iklan, atau mungkin ada jamaah yang menjual barangnya, silahkan ditempel. Tapi sekarang sudah modern lah, ada WhatsApp, bisa buka lapak jual beli, ya kan, lapak jual beli jamaah masjid dahlan, kan gitu, atau lapak jual beli apa, itu silahkan, nggak masalah. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Satu lagi, ya, nah, pembahasan yang terakhir, apa hukumnya atau bagaimana hukumnya mengumumkan berita kematian melalui loudspeaker atau toa masjid? Apa hukumnya? Apa hukumnya Bapak Ibu? Belum tahu. Memang ada hadis khusus yang melarang tentang hal ini, atau melarang apa? Mengumumkan kematian. Namanya dalam bahasa fikih, dalam bahasa hadis adalah an-na'yi atau an-na'yu, mengumumkan berita kematian. Namun yang dilarang adalah mengumumkan berita kematian dengan cara-cara jahiliyah. Nah, ini yang dijelaskan para ulama. Apa yang dimaksud cara jahiliyah? Satu, dengan teriak-teriak sehingga dapat mengganggu orang sholat. Kemudian an-na'yu al-jahiliyah, ya. Yang kedua adalah dengan meratapi kematian. Oh, ya kan, sambil nangis-nangis, sambil meratapi. Jadi ini nggak boleh. Apalagi yang ketiga, ya, mengumumkan apa? Sambil melebih-lebihkan fulan bin fulan. Sampai apa? Sampai pada taraf mengkultuskan. Maka ini juga apa? Para ulama menjelaskan tidak boleh. Tapi kalau tidak ada hal itu, secara umum bahwa mengumumkan berita kematian, ya, menggunakan loudspeaker masjid atau di dalam masjid, hukumnya diperbolehkan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengumumkan tentang kematian Raja An-Najasyi. Raja Najasyi itu raja dari mana? Ethiopia, sekarang Afrika. Dan Raja Najasyi lah yang akhir hayatnya beliau masuk Islam.
Maka ketika tersampai berita kabar kematian Raja Najasyi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang kematian Raja Najasyi kepada para sahabat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat untuk sholat. Fasalla arba'a takbirat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin sholat jenazah dengan 4 takbir. Nah, ini adalah dalil. Jadi hukum asalnya diperbolehkan, tapi akan menjadi haram jika ada atau terpenuhi unsur-unsur yang menjadi haram. Salah satunya tadi mengganggu orang sholat. Kalaupun mau mengumumkan, silakan diumumkan kalau sudah orang semuanya selesai sholat. Coba panjenengan pernah nggak? Panjenengan lagi sholat, tiba-tiba ada yang ngumumin, khusyuk nggak sholatnya? Khusyuk nggak? Wah, ini siapa sing meninggal ki? Innalillahi. Apalagi dalam sholat langsung ngomong innalillahi. Ini di luar dari apa tuntunan atau zikir di dalam sholat. Maka nggak akan khusyuk gitu. Maka ini adalah harus dipahami setiap mukmin, setiap muslim yang mau mengumumkan berita kematian di masjid atau menggunakan pengeras suara. Kira-kira orang sudah pada sholat semuanya belum yang di masjid? Kalau sudah sholat semuanya silahkan. Tapi kalau masih ada yang sholat jangan, tunggu dulu, karena dikhawatirkan dapat mengganggu orang sholat. Wallahu a'lam. Saya kira ini kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah kita kaji, kita lanjutkan pada pekan depan. Kita akan membahas an-nahyu an iqamatil haddi fil masjid. Hukum ya melakukan apa? Hukuman pidana, pancung, potong tangan di masjid. Boleh enggak? Nah, kalau di Jeddah itu ada namanya Masjid Qisas, atau aslinya namanya adalah Masjid Syekh Muhammad Ibrahim Al-Jaffali, tapi terkenal dengan Masjid Qisas karena memang di situ ya hampir ya digunakan untuk apa? Pelaksanaan qisas. Tapi di mana tempatnya? Nah, nanti insya Allah kita kaji pada pekan depan. Saya kira ini Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, barokah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Atau mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. 1, 2, saya batasi 3, silakan. Bagaimana hukumnya meminjam barang masjid atau menggunakan barang masjid untuk pribadi? Barakallahu fiik. Apa hukumnya meminjam barang masjid untuk pribadi? Tinggal barangnya apa dulu? Atau menggunakan. Meminjam atau menggunakan. Ya, barakallahu fiik. Kalau ya misal biasanya masjid-masjid yang modern itu sudah semakin maju. Ya, biasanya apa? Ada jasa-jasa penyewaan apa? Barang-barang milik masjid yang nanti infaknya seikhlasnya. Ngerti gak Pak? Misal masjid ini punya apa? Sound system. Sound systemnya portable, bisa dipindah kemana-mana. Nah, misal ada jamaah yang ada hajat, kebutuhan, ada nikahan atau ada tasyakuran atau apa, boleh nggak dia minjem sound system masjid? Ya, dalam hal ini apa? Selama tidak ada yang dirugikan, ya, selama tidak ada dirugikan maka tidak masalah, karena tidak ada satupun hadis yang melarang. Ya, tidak ada satupun hadis yang melarang apa? Larangan meminjam barang masjid. Tidak ada. Sehingga hukumnya kembali kepada hukum asal, al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum asal dalam muamalah diperbolehkan. Illa ma dalla dalil ala tahrimihi, kecuali kalau ada dalil pengharamannya. Nah, ya.
kecuali kalau ada dalil pengharamannya. Kalau ada dalil maka haram. Selama tidak ada dalil maka hukumnya mubah, diperbolehkan. Apalagi nanti kalau infak baliknya apa, ngasih infaknya gede kan malah justru menjadi maslahat yang besar untuk masjid. Misal masjid punya peralatan apa, multimedia yang lengkap, suatu saat dipinjam karena memang saat itu nggak dibutuhkan, karena sedang tidak ada kajian, tidak dipakai untuk live streaming, dipinjam, boleh nggak? Boleh. Apalagi itu akan mendatangkan manfaat, karena apa-apa yang di masjid itu harus bermanfaat untuk umat, dan umat punya hak untuk apa? Memanfaatkannya. Tapi tadi kembali, kalau mau infak ya silakan. Kalau nggak infak ya nggak apa-apa. Tapi rata-rata biasanya apa? Infak. Nggak mungkin nggak infak. Apalagi kalau nggak dipatok gitu, nggak ditentukan harganya, insya Allah infaknya jauh lebih besar. Itu akan menjadi income masjid dan bisa digunakan untuk apa? Mendukung sarpras yang lainnya. Oh, itu akan semakin berkembang. Allahu Akbar. Jadi hukumnya apa? Boleh, kembali kepada hukum asal karena tidak ada larangannya. Wallahu a'lam. Pak siapa? Silakan. Nah, iya, kayaknya kemarin sudah ada yang bertanya ya. Sudah ya. Bagaimana hukum puji-pujian sholawat sebelum sholat? Hukumnya apa? Masyru', disyariatkan. Disyariatkan karena diperintahkan kita untuk memperbanyak sholawat. Antara adzan dan iqamah ini adalah waktu yang mustajabah. Silakan gunakan untuk memperbanyak sholat sunnah, baca Al-Quran, memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya jangan keras-keras, karena dapat mengganggu orang sholat. Nah, kadangkala prakteknya di masyarakat iku nak suarane ora banter, ora gayeng gitu kan. Pokoknya kalau ndak suara keras ini nggak marem gitu. Padahal justru malah bukannya dapat pahala tapi dapat dosa loh, ganggu orang sholat. Tujuan kita baik, pengen sholawat ya, pengen bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi caranya nggak baik, maka nggak benar ini. Niat baik dalam ibadah tidak cukup, tapi harus sesuai dengan dalil. Tujuannya baik, pengen memperbaik solawat, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita apa? Untuk berzikir dengan keras-keras, bersolawat dengan keras-keras. Ya, maka dalam hal ini pendapat yang insya Allah lebih enak diterima adalah boleh, tapi jangan keras-keras, jangan mengganggu orang lain. Silahkan mau zikir boleh, tapi zikirnya jangan mengganggu orang lain. Ada saudara kita yang terganggu dengan suara keras kita, yakin piatu ada, dan saya termasuk yang terganggu. Saya nggak bisa khusyuk kalau apa? Ada suara yang mengganggu ketika sholat. Ya, saya termasuk yang tidak bisa khusyuk kalau ada suara yang mengganggu. Termasuk yang pernah saya sampaikan, saya nggak bisa khusyuk kalau imam itu bacaannya nggak benar, imam tajwidnya nggak benar, makhrajnya nggak benar. Saya mending batalkan saya sholat. Saya mending batalkan sholat saya. Kenapa? Karena daripada saya sholat mikir tajwidnya imam, wah ini mesti salah nih, wah ini salah. Akhirnya nggak khusyuk di dalam sholat. Mending keluar aja, bikin jamaah lagi nanti dengan istri atau pulang ke rumah. Nah, maka sebagaimana yang sering saya tekankan, imam itu harus sempurna bacaannya.
tajwidnya harus benar, makhrajnya harus benar. Karena kalau imam nggak benar bacaannya, maka itu akan berpengaruh besar terhadap makmum. Kembali kepada pertanyaan, maka silahkan memperbanyak sholawat, ya, tapi tidak dengan suara yang keras, karena antara adzan dan iqamah di antara waktu yang mustajabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainal adzan wal iqamah ad-du'a la yurad. Antara adzan dan iqamah, doanya itu tidak akan ditolak. La yuraddud du'a bainal adzan wal iqamah. Dalam riwayat yang lain, tidak akan ditolak doanya seorang yang dia berdoa antara adzan dan iqamah. Bahkan ketika sholat mau ditegakkan, qomat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza uqimatis shalah, apabila sholat sudah ditegakkan, diiqamahkan, sudah qomat, futihat abwabus sama, pintu langit terbuka, wastujiba fihi du'a, dan doa di dalamnya mustajabah. Ya, tidak ada hadis larangan bersolawat. Ya, tidak ada hadis larangan bersolawat. Silakan bersolawat, tapi dengan suara yang lirih, tidak mengganggu orang lain. Wallahu ta'ala. Satu lagi. Barakallahu fiik. Kembali tadi, ya. Nah, sudah. Pertanyaan yang pertama, boleh nggak mengumumkan apa? Mengajak jamaah atau kaum muslimin untuk membantu saudara kita yang sedang tertimpa musibah atau bencana? Ya boleh, selama tidak mengganggu orang sholat. Dan saya lebih cocok pada pendapat ini. Jadi selama tidak mengganggu orang sholat, tidak ada tashwis, ya, dan itu merupakan hal yang bermanfaat, silahkan. Ya, sebagaimana dalam kajian ini saya umumkan, misal ini masjid SD Muhammadiyah, nah, saat ini sedang membangun masjid yang diberi nama Masjid Salman Al Farisi. Ini baru terkumpul sekitar berapa juta? Berapa? 35 juta. Kasnya 35 juta. Sementara kebutuhan pembangunan itu berapa? 1 miliar lebih. 2M. Saya umumkan kepada jamaah, ini peluang besar untuk kita mendapatkan pahala yang besar. Yang mau ngambil bagian silakan ikut wakaf bangun masjid. Siapa orang yang beruntung? Orang beruntung adalah orang yang nafasnya berhenti, pahalanya tetap mengalir. No, panjenengan meninggal dunia itu mengalir pahalanya. Itulah manfaatnya apa? Wakaf. Wakaf nggak harus duitnya banyak. Panjenengan bisa wakaf 1 juta, bisa wakaf 2 juta, atau bisa wakaf 100.000, sesuai kemampuan. Tapi malulah sama Allah. Mau pendapatannya banyak, mosok wakafe siti. Pendapatannya setiap bulan berapa? 1 miliar. Giliran diajak wakaf metune 1 juta. Malu sama Allah. Malu sama Allah. Pendapatan sebulan 100 juta. Wakafnya berapa? 100.000. Ya Allah. Malu kita sama Allah. Allah kita itu kasih rizki yang banyak, tapi kenapa kita pelit untuk apa? Berwakaf. Sementara seharusnya dan semestinya kita harusnya semakin rajin wakaf, karena itu adalah ladang pahala yang besar. Itulah harta kita yang sesungguhnya.
Nah, ini ada termasuk ajakan, dan itu diperbolehkan. Karena apa? Nggak akan mengganggu orang sholat. Nggak ada yang sholat kan? Kecuali mungkin yang masbuk. Nggak ada yang masbuk, nggak ada yang sholat. Maka hal ini diperbolehkan. Tapi tadi serius loh ya, beneran loh ya. Yang mau wakaf silakan. Ini masih dibuka peluang besar. Ya, silakan. Juga di Juwana, PCM Juwana ini sedang membangun gedung serbaguna, gedung Banser, gedung serbaguna. Ini terkumpul berapa? 100 sekian. Kebutuhannya 300 juta. Silakan yang mau ngambil bagian. Harta kita itu apa? Harta yang kita wakafkan. Karena yang kita simpan akan habis, sementara yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, yang kita wakafkan itu langsung dicatat di rekening akhirat. Kadang-kala kita lebih bangga dengan rekening dunia, tapi nggak punya rekening akhirat. Nah, panjenengan pilih yang mana? Hah? Dua-duanya Ustaz, nah iso. Rekening dunia ya akeh, rekening akhirat ya oke. Tapi rata-rata orang lebih banyak rekening dunianya. Kalau dia kaya, justru orang yang rajin sedekah bukan orang kaya. Sampai Nabi SAW ketika ditanya, ayu sedekati afdal, sedekah mana yang utama ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Yang kemarin saya sampaikan di kajian tafsir Kamis malam Jumat di Al-Islah. Juhdun min mukillin, yaitu apa? Harta yang dikeluarkan dari orang yang duitnya sedikit. Nah, itu adalah sedekah yang paling afdal. Jadi orang yang nggak punya duit itu kadang-kala ngemenke Bapak Ibu untuk ikut wakaf, untuk ikut apa? Sedekah. Senajan rak duit tapi apa? Dia menke. Giliran orang kaya, nah, keluarnya sedikit. Dan ini saya yang mengalami sendiri. Jadi ada beberapa orang jamaah yang saya japri, ada yang kaya, ada yang miskin. Ternyata yang banyak keluarnya adalah apa? Yang miskin. Yang kaya kalau mengeluarkan banyak itu ya wajar, memang harusnya mengeluarkan banyak. Tapi yang saya respect yang luar biasa apa? Orang nggak punya, bahkan dia itu orang yang berhak untuk mendapatkan sedekah, tapi dia ikut untuk apa? Berinfak. Dia ikut untuk berwakaf. Allahu Akbar. Nah ini, wallahu a'lam. Maka boleh mengumumkan ya, selama tidak mengganggu orang sholat. Kemudian pertanyaan kedua, apakah boleh pasang brosur pendaftaran sekolah di masjid? Apa tadi jawabannya? Kalau di dalam masjid enggak boleh. Silahkan ditempel di luar masjid. Ya, kalau perlu masjid menyediakan papan pengumuman atau apapun yang sifatnya apa? Reklame ya, promosi atau yang lainnya silahkan. Karena itu insya Allah akan lebih bermaslahat untuk jamaah. Jadi datang ke masjid ini enggak hanya sekedar sholat, tapi dia dapat informasi. Oh, informasi ada penggalangan dana. Oh, ada informasi apa? Sekolah. Oh, ada informasi pendaftaran dan lain sebagainya. Insya Allah jauh lebih bermaslahat. Wallahu a'lam. Saya kira ini sudah 3 pertanyaan. Insyaallah kita tutup, kita lanjutkan pekan depan. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayna shighara. Rabbi ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari syaitan dan dari jahil bodohnya saya. Jika ada pendapat yang benar dan saya yang salah, maka saya siap rujuk dan kembali pada pendapat yang benar.
Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.